Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabil karim. Wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Para pemirsa, para penyuluh agama Islam, para pegiat dakwah yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Disertai salawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, penyuluh agama Islam, para pegiat dakwah, khususnya keluarga besar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam program Cinta. Menjaga kualitas ibadah di dunia kerja di bulan Ramadan itu yang pertama adalah kita harus pahami dulu bahwa kerja itu bagian daripada ibadah. Jadi kita bekerja ya ibadah, dan ibadah yang kita lakukan di dunia kerja adalah bagian cara kita untuk mendapatkan nilai kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana resepnya? Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama adalah niat dalam bekerja itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita tetap fokus dan prioritas. Apa maksudnya? Jadi memang bekerja di bulan Ramadan ini lumayan dinamikanya unik. Kita kerja dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Biasanya orang lapar haus ini daya tahan dan konsentrasinya ya agak terganggu sedikit lah. Tetapi kita ingat bahwa jangan sampai kita bekerja, kita puasa, lalu seakan-akan gara-gara puasa kerja kita terganggu. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita menjaga kualitas ibadah di dunia kerja, itu kita bisa mengelola manajemen waktu yang efektif di bulan Ramadan. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi manajemen waktu. Kan orang berpuasa itu orang yang taat aturan, disiplin waktu. Misalnya kalau kita menjelang berbuka puasa, kalau waktunya belum sampai berbuka, jangan coba-coba kita ingin mendului. Kalau belum sampai waktunya jangan. Nah, jadi ini mengajarkan manajemen waktu. Jadi kita disiplin. Nah, termasuk kita melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, tarawih misalnya. Ya, tarawih mungkin ada yang 11, ada yang 23, ya. Itu kan harus disiplin kita. Nah, disiplin. Nah, kita juga disiplin menjaga supaya puasa-puasa kita laksanakan ini jangan sampai terganggu, rusak,
atau membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita menjaga kualitas ibadah pada saat kita bekerja. Harus sabar, tahan godaan dalam pekerjaan. Jadi sabar dan tahan godaan dalam pekerjaan. Ya banyak sekali namanya kita bekerja kan, bukan hanya kita sendiri, kita ketemu dengan orang lain, ketemu dengan berbagai macam kepentingan, kemudian ketemu dengan berbagai macam dialog, bicara, ketemu dengan berbagai macam karakter manusia. Itu kadang-kadang bisa memancing, dan itu kalau kita tidak sabar itu bisa akan mengurangi nilai pahala puasa kita, atau jangan-jangan bisa menghilangkan nilai puasa itu sama sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sekedar lapar dan haus. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, kemudian lagi adalah memperkuat kualitas kerja dengan tanggung jawab. Nah ini menarik juga. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah dalam bekerja, maka kita harus memperkuat kualitas kerja kita. Ya, jangan sampai kondisi puasa menjadikan alasan kita tidak berkualitas. Jangan sama sekali. Seperti yang sudah saya paparkan di atas beberapa contoh, bahwa apa yang kita lakukan puasa sekarang itu masih ringan dibandingkan dengan zaman Rasulullah, para sahabat yang mereka melaksanakan ibadah puasa dengan begitu banyak tantangan. Kemudian yang ketujuh adalah bahwa di samping kita berpuasa, kita juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Misalnya kita baca Al-Quran, sedekah, membukakan orang yang berbuka puasa pada saatnya, kemudian memuliakan atau menegakkan mulai tahajud, ya kan? Kemudian melaksanakan tarawih, ya, kemudian iktikaf, kemudian kita menghidupkan malam-malam ganjil, dan segala macam yang ada di bulan Ramadan, yang khususan itu ada Ramadan atau secara umum. Nah mudah-mudahan dengan kita berpuasa dan menghidupkan sunnah-sunnah Ramadan, kita calon dan ditetapkan oleh Allah bagian orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa kita kepada Allah, itu tercermin nanti karakter akhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, maka Allah akan memuliakan kita. Kalau Allah sudah memuliakan kita, maka seluruh makhluk tunduk atas perintah Allah kepada kita. Inilah yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa bekerja adalah bagian ibadah. Pada saat kita bekerja, tetap kita beribadah. Dalam kita beribadah, jangan lupa kita juga tetap melaksanakan pekerjaan. Supaya seimbang. Seimbang, kita bukan hanya sekedar mendapatkan upah, kita bukannya sekedar mendapatkan honor, tapi terpenting kita mendapatkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada tausiah Ramadan ini. Semoga bermanfaat, dan kemanfaatan itu semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Terima kasih kepada kawan-kawan dari PWI Pari Kalimantan Selatan yang telah memprogramkan namanya program cinta. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.